Selamat hari Minggu adik-adik. Kita ketemu lagi. Dan hari ini kita memasuki minggu ke-6 sekolah minggu online. Gimana? Kangen nggak ketemu sama teman-teman sekelasnya? Tema minggu ini kita akan belajar tentang berbagi. Ngapain sih berbagi? Nah, kita belajar dari awal, kita menyanyi, lewat firman Tuhan juga kita bisa tahu bagaimana caranya berbagi. Oke, sekarang kalian undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian Aku Anak Raja. Ayo Kak Grace, Kak Samuel. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Stop dulu Kak Grace. Lagu ini bilang kalau kita tuh anak raja. Kalau anak raja nyanyinya tuh harus gembira, menunjukkan kalau kita itu bahagia. Kita nyanyi lagu ini sekali lagi, Aku Anak Raja. Pasang segini ya. Anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kita akan memulai ibadah kita ini. Kita mau masuk dalam doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Kak Tio. Ya adik-adik, sebelum kita beribadah, kita akan bersatu dalam doa. Mari kita lipat tangannya, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini. Kami beribadah, kami memuji, memuliakan, dan juga akan mendengarkan firman-Mu. Berkati ibadah kami Tuhan, untuk dapat menjadi pembelajaran bagi hidup kami, untuk kami bisa belajar berbagi dengan sesama kami. Inilah doa kami, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah, kalau berbagi itu biasanya kita tuh nggak pelit. Kalau nggak pelit itu biasanya karena orang punya kasih. Kita mau nyanyi satu lagu judulnya KASIH. Karena lagu ini pakai gaya, kayak undang semuanya. Tetap berdiri ya, kita belum duduk dulu. Kita nyanyi lagu ini pakai gayanya. Oke Kak Grace. Satu kali lagi ya dari atas. Kasih itu apa aja ya? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah,
bisa belum? Pelan-pelan ya. K A S I H. Oke, diulang ya. K A S I H. Terus kasih-kasihnya kasih, 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 kasih. Oke, udah bisa kan gayanya? Kita nyanyi lagu ini pakai gayanya ya. Oke, Kak Grace. Dari atas lagi. K A S I H, K A S I H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sayang kepada teman. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Oke, adik-adik, meskipun kalian masih kecil dan ada juga yang mungkin sebentar lagi akan masuk ke SMP, setiap orang itu punya pilihan. Kita punya pilihan apakah kita mau berbagi atau enggak. Sekarang suasananya lagi susah nih. Mungkin ada dari kita yang papanya ada di rumah aja, bekerja dari rumah. Atau ada juga yang mungkin orang tuanya tidak bisa bekerja karena pekerjaannya, kantornya ditutup. Nah, kita walaupun masih kecil, kita mau belajar untuk memilih apa yang sudah Tuhan ajarkan. Kita mau nyanyi satu pujian, lagunya berjudul Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Oke, stop dulu Kak Grace. Ini maksudnya apa ya? Kok ada jalan sempit, ada jalan yang kecil, ada juga jalan yang lebar. Nah, banyak saat ini orang-orang yang pokoknya mau gampang aja. Oh, aku harus makan nih. Gimana ya caranya? Mungkin aku bisa mencuri lah. Tapi kita bisa juga memilih jalan yang Tuhan kasih. Mungkin susah, mungkin hari ini kita makannya cuma sedikit, mungkin hari ini kita punya banyak berkat. Dan intinya kita harus taat. Kita harus taat, dan bagaimana kita jadi taat, kita juga bisa berbagi kepada teman-teman kita. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Di dalam dunia ada dua jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Oke adik-adik, silakan duduk dan kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur yang akan dibacakan oleh adik Ivana. Silakan adik Ivana.
Mari teman-teman kita buka Mazmur 150 ayat 1-6. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gabus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tarian-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdeting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat satu pujian, firman-Mu pelita bagi kaki. Ya adik-adik, sebelum kita beribadah, kita akan bersatu dalam doa. Mari kita lipat tangannya, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini. Kami beribadah, kami memuji, memuliakan, dan juga akan mendengarkan firman-Mu. Berkati ibadah kami Tuhan, untuk dapat menjadi pembelajaran bagi hidup kami, untuk kami bisa belajar berbagi dengan sesama kami. Inilah doa kami, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ya adik-adik, pembacaan kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul. Ayo, Kisah Para Rasul ada di dalam Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Ya, tentu saja Kisah Para Rasul ada dalam Perjanjian Baru. Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat 32 sampai dengan 37. Kakak ulang sekali lagi ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai dengan 37. Kakak akan bacakan untuk kita sekalian. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, Rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka,
Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Semikian jauh pembacaan kita akan firman Tuhan. Berbahagialah diri kita yang melakukannya di dalam keseharian kita. Amin. Ya, adik-adik, pada hari ini kita mau belajar tentang berbagi. Seperti yang tadi Kak Ellen katakan, bahwa berbagi itu selalu berkaitan dengan kasih. Berbagi itu gimana sih? Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan melihat bagaimana seseorang belajar berbagi kepada orang lain. Meskipun di tengah situasi sulit, kita mau belajar tentang berbagi. Yuk kita lihat kisahnya. Adik-adik, tahu nggak ini buat apa? Ada roti, ada selai, ada juga mesusnya. Itu buat sarapan ya biasanya. Sebelum ibadah tadi Kak Ellen udah ngumpulin nih. Ada 4. Kita panggil ya yang sudah ngumpulin ini. Oke, yuk Kak Tio, Kak Grace, Kak Samuel sama Kak Chris. Kak Christopher. Oke. Masing-masing tadi kan udah tulis ya. Kak Grace mungkin boleh di sini biar seimbang, nggak berat sebelah. Nah, kita mau tahu nggak kita mau ngapain nih? Ya tahu kan. Tadi kan udah ini ya, udah tulis ya roti favoritnya apa? Ya. Oke. Sekarang kita kan mau belajar berbagi. Ambil masing-masing satu kertas, tapi usahakan jangan kertasnya sendiri. Boleh dilihat Kak? Boleh dong. Woi, roti coklat. Oke. Sekarang Kak Samuel buat rotinya nanti untuk Kak Tio. Oke, terus Kak Tio Kak Mued. untuk Kak Bu. Wah, tukeran. Untuk Grace. Wah, ini tukeran. Nah, jadi di sini kita belajar berbagi. Kita akan bikin roti sarapan tapi bukan buat kita, untuk temen yang di sebelah kita. Silahkan tolong dibuatkan sesuai dengan pesanan yang ada di kertasnya. Oke. Oke. Bisa dimulai? Boleh silakan dimulai. Kita udah cuci tangan ya? Sudah cuci tangan ya, Cuci jangan ya. lupa cuci tangan. Boleh dilihat. Oke. Nilonya kita pinggirin dulu. Gue buat apa tadi ya? Oke. Kok ini susah banget? Satu layer atau 2 layer. Dua. Satu aja kali ya? Mau satu aja. Satu layer, Satu dua layer, aja, satu dulu deh. Satu. Oke ya. Oke. Nah ini piringnya satu-satu. Iya, biar bersih. Yang satu-satu, sendoknya juga satu. Kurang ya Piringnya kurang. Kamu nggak dapet. Bagi dua. tangan. Mau ngambil piring. Gimana menteganya? Menteganya Gunting. udah dibuka. Ini kalau pakai strawberry pakai mentega juga. Enggak. Enggak usah ya, langsung aja ya. Bukannya pakai. Pakai dulu. Pakai. Kamu nggak pernah bikin roti ya kamu ya? Kalau sling enggak. Kalau sering enggak Di keluarga gua pakai. Nah. Oh, ini sengaja yang ngomong gini. Kali-kali kan. Nah. Biar Ini gimana buka belum dibuka. Coba cari gunting-gunting, Asli. ada gelaci. Pertama kita haluskan dulu rotinya. Selai. Yang mentega. Nah. Adik-adik kalau mau coba di rumah nggak apa-apa ya. Coba, tapi hati-hati buatnya, jangan sampai berantakan. Nanti mamanya marah. Samuel lama. Apa susahnya? Aduh.
Ini satu-satu. Strawberry ini ibaratkan apa ya? Kayak kamu manis asam. Bapak diabetes sama orang tuh, Pak. Kamu tega. Dah. Karena saya Nah, jangan ngebelakangin. Mau. Oke. Nah, kalian juga praktek ya. Pasti kan udah ada nih kertas-kertas yang di depan meja kalian nih. Mungkin bikin rotinya bisa untuk papa, bisa untuk mama, papi, mami, untuk kakak. Usahakan jangan untuk diri sendiri. Nah, di sini kita mau belajar untuk berbuat sesuatu, berbagi untuk orang lain. waduh, saya nggak ada persiapan sekali. Piring tidak ada. Iya, mas, tolong berarti. Oh iya. Pasti punyaku yang paling enak. Jadi cara membuat roti itu tinggal dioles aja adik-adik. Terus kita masukin toppingnya. Kak Grace pesanannya rotinya apa nih? Strawberry aja. Kalau pesanan yang ada di kertas Kak Christopher apa tadi? Coklat dan strawberry. Coklat dan strawberry. Kak Tio? Nanti aja deh aku kasih tahu. Oh, rahasia ya Kak? Nah, biar kejutan. Biar kejutan, oke. Lo kok ada? Maaf ya. Emily. Sensor. Tetap, Emily tetap. Langsung dilipat adik-adik. Iya. Lipat. Ingat ya, jangan Red. ke belakang. Tangannya bersih ya, tadi habis ini sudah. Selesai. Oke. Tunggu. Kalau udah dirapihin lagi. Ya, Terus siapkan juga nih masing-masing ambil susunya. Ambil susunya. Semuanya buat siapa semuanya? Buat siapa? Oke. Saya sendiri. Tio ya. Udah higienis ya kayaknya Samuel. Oke, ambil susunya, udah taruh di piring rotinya atau bisa langsung kasih oke, sekarang Grace mau kasih untuk Kak Christopher. Bilangnya apa Kak Grace? Berbaginya apa? Ucapannya maksudnya cuma kasih ini rotinya. Ini rotinya. Oke, itu aja. Oke, Kak Christopher apa nih? Terima kasih Oke, sekarang Kak Christopher kasih ke ke Kak Grace. Oke. Ini rotinya dan susunya. Semoga bisa jadi berkat. Nah, semoga bisa jadi berkat. Terima kasih. Kak Samuel, Ini untuk Mas Tio. Semoga sehat tiap hari. Amin. semoga sehat tiap hari. Wah, ada doanya. Orang pakai tangan. Ya. Ini untuk Kak Samuel. Tunggu. Kak Samuel tadi pesanannya apa? Katanya kejutan. Ini pesannya Oh iya. keju. Tapi itu Nggak ada nggak keju. ada keju, makanya saya bikinnya strawberry coklat untuk Ya. Kak Samuel. Maaf Mana ya. Kak Samuel? Nggak ada keju nih. Sedih nih. Mau terima nggak? Tapi Mau terima nggak? mau deh. Kok kayaknya terpaksa sih modenya? Iya kan harus bersyukur dengan apa yang ada aja. Bersyukur dengan apa yang ada. Iya. Terima kasih Mas Tio. Sekarang semuanya silakan dinikmati roti yang sudah dibuat sama temen yang di sebelahnya. Adik-adik, di sini kita mau belajar kalau berbagi itu tidak harus kita jadi orang kaya dulu, dari yang paling sederhana. Dan di sini juga kita belajar kayak Kak Samuel nih. Kak Samuel maunya rotinya ada kejunya ya Kak? Iya tadi. Tapi ternyata nggak ada keju. Namun Kak Samuel tetap bersyukur dengan apa yang ada. Oke, kita belajar berbagi dalam apapun keadaan kita ya. Oke, selamat berbagi adik-adik. Dadah. Ya, adik-adik, soal berbagi adalah bagaimana kita memberikan kasih kepada yang lain.
Kita memberikan kasih kepada kakak kita, adik kita, orang tua kita, bahkan orang yang mungkin tidak kita kenal. Seperti yang kita baca di dalam Kisah Para Rasul, jemaat yang mempunyai kasih, mereka saling berbagi satu dengan yang lain. Bahkan ketika di dalam kesulitan. Berbagi adalah sebuah gaya hidup. Kalau kita melihat yang namanya gaya hidup, maka itu bukan sesuatu yang sulit lagi dilakukan, karena sudah menjadi bagian dari dalam kehidupan kita. Tuhan ingin kita berbagi dengan sesama kita, berbagi di dalam keadaan apapun. Kita dapat berbagi senyuman, kita dapat berbagi doa dengan yang lain, kita dapat berbagi tadi seperti makanan, kita dapat berbagi apapun dengan yang lain. Karena berbagi itu adalah sebuah ungkapan syukur kita kepada Tuhan dan sebuah pembelajaran yang ingin Tuhan berikan kepada kita untuk kita mengasihi sesama kita. Selamat berbagi, selamat menjadi berkat bagi orang lain, dan percayalah bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan beserta dengan kita. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam pelayanan persembahan. Sebelumnya kita akan membacakan dulu nats persembahannya yang terambil dari Roma 12 ayat yang pertama, yang berbunyi demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita akan memberikan persembahan. Persembahannya nanti kalian kumpulkan saja ke papa, ke mama, atau ke kakak. Nanti bisa dikumpulkan dan ditransfer ke rekening gereja kita untuk pelayanan gereja kita. Kita akan memuji Tuhan. Kita nyanyi lagu Hanya Satu Jalan ke Surga. Oke adik-adik, kita akan masuk dalam doa persembahan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap persembahan yang sudah kami kumpulkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami boleh terus berbagi, boleh terus menolong teman-teman kami sesuai dengan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Berkati persembahan yang sudah terkumpul, boleh berguna bagi pelayanan di gereja kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama-Mu yang kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagi lagu yang tadi sudah kita pelajari, kita nyanyikan di awal. Di dalam dunia ada dua jalan. Dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit,
dalam sikap berdiri, kita akan masuk dalam doa penutup. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk terus menjadi anak yang baik, untuk terus menjadi anak yang mau berbagi Tuhan dengan siapapun, dalam keadaan apapun. Tuhan, ibadah kami sudah selesai hari ini. Engkau terus pimpin kami Tuhan Yesus untuk menjadi anak yang baik, menjadi anak yang boleh melakukan seluruh firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu yang kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa